Tanggapan Anda dengan adanya peresmian bursa karbon di Indonesia sendiri? Silakan Pak Reza. Dari industri kami sebetulnya sangat menyambut baik gitu ya, terutama memberikan signal yang positif. Kita tahu bahwa perdagangan karbon itu bukan hanya domestik tapi juga global. Nah, pembeli-pembeli investor asing dan lain-lain sebetulnya selama 2 tahun terakhir kan wait and see terhadap regulasi kita. Dengan diluncurkannya bursa karbon, tentu itu memberikan kepastian bahwa perdagangan karbon itu sudah resmi begitu. Tentunya banyak juga pemirsa CNBC Indonesia yang sebenarnya belum begitu awam mengenai bursa dan perdagangan karbon. Silakan dari Pak Riza bisa menjelaskan, Pak. Kalau perdagangan karbon itu kan kita kenal ada dua, yaitu yang compliance atau wajib dan voluntary begitu ya. Kalau yang compliance itu lebih kepada cap and trade, di mana kebanyakan batas atas emisi diberlakukan, kemudian kelebihannya atau allowance-nya itu bisa diperdagangkan. Sedangkan untuk voluntary lebih kepada offset gitu ya. Offset ini memang juga berbagai jenis. Yang paling dominan, yang paling banyak diminati biasanya itu yang nature based atau carbon credit yang berasal dari sektor kehutanan, di mana Indonesia potensinya yang luar biasa. Jadi waktu Pak Presiden bicara tentang potensi 3.000 triliun, kalau tidak salah data dari KLHK itu 60% lebih, bahkan mungkin 70% berasal dari sektor kehutanan. Jadi dari sektor kehutanan ya, dengan potensinya tadi 3.300 triliun sendiri, potensi keseluruhan dari bursa karbon yang ada untuk bisa lebih sebetulnya, tergantung kita sebetulnya nanti bersama-sama. Tergantung kita sendiri bagaimana nanti akan mengimplementasikannya. Betul. Nah, dengan potensi yang ada 3.300 triliun sendiri, dari pandangannya Pak Riza, apakah Anda optimistis potensi tersebut bisa tercapai? Karena seperti yang tadi juga sudah Anda sampaikan, dalam hal perdagangan karbon, masih ada dan begitu banyak juga yang bersifat sukarela ya, atau voluntarily, Pak Riza. Sebetulnya yang membedakan antara compliance dengan voluntary itu kan ketika kalau compliance kita ingat dulu zaman Kyoto Protocol, kemudian dilanjutkan sempat mengalami sedikit stagnan dalam perdagangannya di global. Muncullah kesepakatan Paris, kita sebut Paris Agreement. Disitulah mulai inisiatif sukarela itu. Dan sebetulnya ini kan inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh sektor swasta kebanyakan begitu. Dan secara jujur, meskipun secara kapitalisasi dengan harga yang cukup tinggi dari pasar compliance, voluntary market ini yang sebetulnya sekarang pendorong maupun kontributor terbesar terhadap mitigasi perubahan iklim di dunia ini. Justru dari voluntary market Justru dari voluntary, dan Indonesia sebetulnya boleh dikatakan epicentrumnya. Ya, karena kita sebetulnya kan bukan negara emitor yang besar, tetapi kita justru bisa menyediakan carbon offset dalam jumlah yang besar begitu. Iya, Peluangnya luar biasa. Juga rainforest kita dan lainnya tadi dari segi kehutanan ya, dari sektor kehutanan yang akan menyumbang banyak dari carbon offset. Baik. Anda melihatnya dalam hal memanfaatkan potensi dan optimalisasi tadi potensi 3.300 triliun ini, apa Pak Riza challenge ke depannya? Apakah lebih pada edukasi daripada korporasi, ataukah memang ada juga dari segi tata kelola dan governance? Bagaimana Anda melihatnya di Indonesia sendiri? Ini harus collective efforts ya kalau saya lihat. Jadi kita tahu dan sekarang orang banyak mengharapkan dari sisi regulasi. Kalau saya bilang tidak itu saja. Jadi collective effort itu juga harus perlu ada lobby dengan komunitas internasional. KLHK itu saya lihat sudah melakukan terobosan maupun pekerjaan yang luar biasa menurut saya. Banyak yang mengkritisi, kalau di Indonesia kan orang udah kerja keras juga dianggapnya kurang aja gitu kan. Kalau saya sih salut lah dengan KLHK yang sudah cukup terobosannya cukup besar gitu ya. Memang harus ada support
dari kementerian lembaga lain dan bahkan dari presiden kalau saya lihat gitu. Jadi untuk menggerakkan itu mungkin perlu kita sedikit evaluasi. Sempat kan ada berita bursa karbon dibuka tapi kemudian sepi begitu ya. Nah sebetulnya itu yang mungkin bisa koordinasi antar kementerian dan lembaga itu bisa dioptimalkan lagi. Tentu mungkin peran kepala negara bisa hadir di situ. Jadi optimalisasi collective effort-nya itu yang jadi PR ke depannya ya, dengan sudah ada diresmikan, tapi juga ada potensi yang begitu besar ya. Jadi nanti ke depannya how-nya dan eksekusinya seperti apa gitu ya. Nah, Pak Riza, peran dari IDCTA sendiri bagaimana nih untuk memanfaatkan potensi yang luar biasa besar ini? Saya ingin mengutip saja statement Pak Presiden pada saat peluncuran bursa karbon bahwa selain potensi 3.000 triliun itu harus kita optimalkan, kemudian standarisasi yang mengikuti kaedah-kaedah global, standar internasional itu harus kita terapkan. Kemudian sehingga bisa mengundang lebih banyak pembeli maupun investor asing begitu ya. Nah ini tepat sekali pernyataan Pak Presiden dan saya selaku Ketua Umum IDCTA siap untuk mendukung dan membantu pemerintah terutama regulator. Seperti kita ingin kalau bisa kita empower, kita perkuat sistem registry nasional contohnya. Dengan berbagai inisiatif dan saya pikir anak-anak bangsa ini sudah cukup jago-jago lah dan saya yakin kita bisa bersaing. Nah kemudian mungkin terhadap sistem registry nasional itu sendiri sebaiknya kalau market menginginkan misalnya compliance terhadap CORSIA, terhadap ICROA, terhadap ICVCM, ayo kita sama-sama kita bisa dukung. Gitu.